Tapi Iya sih. Kakak pernah nggak sih kayak ngerasain jadi star syndrome gitu? Aku ngerasa sih pernah ya, kan aku pernah baca-baca star syndrome. Mhm, Sebenarnya tuh bukan aku self diagnose dan mhm. aku tidak pergi ke psikolog untuk mengetes itu juga karena aku takut. Takut kalau Kenapa yes. nih kalau takut? Lebih takut kalau hasilnya yes. Waktu itu aku ketampar itu gara-gara ada salah satu nggak tahu fake account, Mhm, dia bilang kayak dasar star syndrome gitu. Kayak mhm, I still remember detailnya gitu. Tapi di momen itu aku emosi, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Cuman akhirnya efeknya adalah aku kayak hampir sebulanan gitu nggak main TikTok, terus aku nggak main Instagram karena aku tuh ngerasa kayak apa yang aku lakuin salah gitu. Terus ada mmm, momennya juga, terus setelah itu kan otomatis engagement sosial media aku turun kan. Jadi mhm, kayak ibaratnya nggak senaik yang sebelumnya tuh karena udah jarang mhm, konten. iya. Terus followersku turun dan di situ aku stres. Malah stres gara-gara followers yang turun nih? Iya, terus kayak aku cari tahu, terus aku cerita sama salah satu sahabatku yang menurutku dia memang sangat netral sekali gitu. Terus Mhm, dia bilang kayak dia bilang, "Gil, menurutku kamu harus merubah niat kamu sih ke sosial media itu ngapain dulu. Kalau dari awal mhm, kamu ngejar angka, kalau mhm, itu nggak kecapai, kamu bakal sedih. mmm, Tapi kalau misalkan niat kamu baik kayak dari awal kamu pengen ngasih tahu orang, pengen kayak ayo sini bareng sama aku gitu. Mau dia mau atau enggak kamu nggak kasih sedih karena kamu tahu tujuan kamu baik orang mau mau nangkep itu gimana kamu udah nggak peduli gitu karena niatnya tuh kamu ngasih gitu kamu mhm, nggak pengen nerima suatu hal terus setelah aku pikir-pikir kayak iya juga ya gitu mmm, ya gampang sih gitu didengarnya tapi pas dilakukan tuh susah karena susah banget. aku pribadi ngerasain kalau misalkan tiba-tiba followersnya naik tuh kayak adrenalinku tuh naik gitu loh ngerasa Semangat kayak gitu ya? iya semangat gitu tapi pas turun itu benar-benar mempengaruhi mood dan makanya tuh aku lagi berusaha ngelola itu aku nggak pengen hal itu tuh bisa ngutak-ngutik hidup aku Bener bener. bahaya banget soalnya Berarti kayak kayak gitu memanfaatkan media yang baik ya, Kak, ya? ya Tujuannya benar tuh dan apa dulu ya? dan dari situ kan aku baca-baca tuh aku Mhm, baca-baca buku terus aku baca buku tuh namanya ada judul bukunya tuh aku lupa enggak judulnya tuh ada pertolongan pertama pada emosional Anda aku mmm, baca-baca itu tuh kayak tapi ini jadi ditiru ya karena ini self diagnose gitu. Itu adalah aku baca kalau ya star syndrome tuh kayak gitu-gitu gitu. Terus aku mikir, aduh bahaya nih. Terus aku baca lagi kan. mhm, Ternyata belum sejauh itu, belum separah itu. Karena kalau misalkan star syndrome yang aku baca sih mereka tidak menerima kritikan kan. Sedangkan aku sangat membuka diri kalau mau kritik ya silahkan iya, gitu. sebagai evaluasi ya, Kak, ya? Bener, bener, bener. Kan biasanya kalau star syndrome tuh kayak, langsung baper, langsung ngeblokir gitu followersnya gitu ya, Kak? Iya, gimana ya? Kalau untuk ngeblokir aku kurang tahu juga sih. Tapi Mhm, itu sebenarnya lebih ke terserah, net mhm, influencer-nya juga ya, karena kan mhm. kadang untuk pencapaian ketenangan diri kalau memang dengan memblokir ya nggak masalah gitu. Oh, Cuman ya. menurutku harus mau dikritik aja yang namanya masuk di sosial media gitu. Iya, bener bener. Sebagai pusat perhatian ya, Kak, ya? Iya, mau nggak mau. Terus, Kakak memilih konten-kontennya yang Kakak buat nih gimana nih ceritanya? Kayak self Eee, love kayak gitu-gitu? oh ya, itu ceritanya sebenarnya, lebih ke self improvement kan, Mhm, aku tuh gini, aku tuh anaknya tuh suka dokumentasi sebenarnya. mhm, Terus kayak aku tuh suka ngelihat perjalanan hidupku. mmm, Sebenarnya tuh banyak nih kalau misalnya aku buka file lama itu aku baru baru tahu malah ternyata aku ngerekam kayak di YouTube tapi private gitu. Itu tuh waktu mhm. aku SMA kayak yang, "Hai guys." Beneran beneran. Aku kayak tadi nunggu momen kalau misalkan tuh aku apes gitu, tapi aku masih malu sih. Terus, dari situ tuh aku kayak mikir waktu itu yang bikin aku waktu itu aku ngelihat salah satu konten siapa aku lupa di Mhm, Instagram, terus dia tuh, ini loh nunjukin perbedaannya dari berat badan gitu. Terus aku mikir aku pengen, pengen menggunakan, konsep yang kayak gitu tapi ceritanya berbeda. Terus apa mhm, ya gitu, aku cari keahlianku juga, waktu itu pandemi juga kan dan posisinya aku baru lulus D3 dan itu susah banget cari pekerjaan. Terus mmm, akhirnya kan aku punya banyak waktu luang, terus aku ya udahlah fokus sama diri sendiri, aku baca-baca, aku cari tahu. Terus fokuslah sama self improvement itu, aku pengen bisa lebih baik dan ternyata pas aku nyoba nih konten naik satu, konten 2 gitu, terus aku paham ternyata tuh banyak orang yang sebenarnya kayak aku, bedanya aku tuh mhm, tampil di sosial media, mereka enggak gitu. Dan mmm, menurutku kadang orang-orang tuh butuh bukti yang nyata gitu. Maksudku bukti nyata tuh gini, misalkan kayak katakanlah Maudy Ayunda. Dia mhm, sangat pintar dan berprestasi gitu, ya kan? Dia sangat iya memotivasi bener, orang itu. Tapi mungkin orang lain tuh ngerasa dia sudah sangat terlalu jauh gitu, karena dia kayak terlalu tinggi buat dikejar, ya mhm, kan? Nah, levelnya aku tinggi. memposi iya, nah aku memposisikan diri untuk kayak,
bisa kok kita kayak dia, ayo bareng-bareng yuk gitu. Hmm, Aku juga bukan apa-apa gitu. Jadi aku lebih ke arah sana gitu. Aku cuma pengen ya menginfluence aja sih teman-teman yang lain itu gitu. sama sama diri sendiri ya kak ya. Iya, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.